فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. بسم الله الرحمن الرحيم. Nandar, kau berbicara tentang hidup keagamaan. Benar katamu. Apa yang menjadi hak kaisar berikan pada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Bicara tentang agama, itu berbicara hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Berbicara tentang iman, itu berbicara hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Jikalau kehidupan moralmu tidak lebih baik, artinya kehidupan dan keagamanmu artinya kehidupan moralmu secara horizontal tidak lebih baik, tidak membantai orang, tidak memenggal kepala orang, ya. Jikalau kehidupan keagamanmu saja memenggal kepala orang, berarti kamu tidak layak masuk surga. Makanya Yesus Kristus mengajarkan tentang apa? Hukum kasih agar hidup keagamaan kita itu benar. Ketika orang berdoa tidak diusir, ketika orang berdoa tidak dibubarkan, itu berbicara jikalau hidup keagamaanmu itu benar, tidak lebih benar. Ya, itu pertama. Poin kedua, kau bicara bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya keselamatan. Siapa bilang, Nandar? Nih, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku ini Yesus yang berkata. Kau bilang Kristen tidak memberikan hidup yang kekal. Yesus Kristus yang berkata bahwa aku yang memberikan hidup yang kekal, bukan Muhammad yang memberikan hidup yang kekal. Bagaimana mungkin Muhammad memberikan hidup yang kekal? Nih, Nandar. Bagaimana mungkin Muhammad memberikan hidup yang kekal? Lihat ini. Ayahnya Nabi Muhammad, Nandar, lihat ini dalam buku nih. Ayahnya Nabi Muhammad aja dalam Sahih Muslim nomor 162 tidak masuk surga. Ibunya Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim nomor 924 tidak masuk surga juga. Anak Nabi sendiri juga tidak masuk surga. Sahih Muslim nomor 164, anaknya Nabi saja tidak masuk surga. Nih, Nabi tidak dapat memberikan petunjuk, Nandar. Surat mana? Al-Qasas surat 28 ayat 56. Nabi tidak memberikan petunjuk. Ya. Sekarang Yesus Kristus memberikan petunjuk, memberikan hidup yang kekal. Kalau bilang Nabi Muhammad memberikan syafaat, lah orang tuanya saja tidak selamat. Yesus bilang aku memberikan keselamatan. Coba pikir, ya, keluarganya saja tidak selamat, lantas bagaimana saya mengikuti dia? Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, kau bicara Yohanes bilang, aku membaptisnya saja, membuka kasutnya saja, aku tidak layak. Kata Yohanes itu. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu. Ingat, jangan kurang-kurangi Alkitab kami. Ayat itu mengatakan dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya orang yang percaya, yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Efesus 1 ayat 13, dengan mulut Roma 10, dengan mulut mengaku diselamatkan, hati orang percaya dibenarkan, sebab di atas maupun di bawah kolong langit tidak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus. Maka ketika mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus memeteraikan dia menjadi miliknya. Itulah dibaptis menurut Roh Kudus. Kemudian bicara api, kalau orang yang tidak percaya akan dihajar dengan api. Itu poinnya. Poin berikutnya, ya, kau berbicara tentang Bunda Maria. Bunda Maria dalam segi gereja Katolik, makanya saya bilang kau kuah kosong, Nandar. Kenapa saya bilang kau kuah kosong? Ya, orang Katolik tidak pernah menyembah Maria, tetapi orang Katolik berbicara dulia, hyperdulia kepada Bunda Maria, bukan berbicara latria. Latria itu penyembahan kita kepada Allah. Ya. Nanti saya akan bahas koliridianisme dalam ajaranmu, sinkritis Arab, saya akan bahas di situ, Nandar. Nah, sekarang Nandar, kau bicara tentang perawan tersuci, Nandar. Dalam buku ini, Nandar, ya, kalian mengakui Bunda Maria itu sebagai perawan tersuci. Nih, Nandar, jangan bilang saya ngedit, Nandar, ya. Ya, Maria itu adalah apa? Allah itu menyucikanmu. Sesungguhnya Allah telah memilihmu, perempuan di seluruh alam. Surat Al-Araf 144. Kalian mengakui Bunda Maria sebagai perempuan yang suci, tetapi di sini Nabi Muhammad bilang apa? Nabi Muhammad bilang apa? Allah telah menikahkan aku dengan apa? Dengan Maria binti Imran. Sejak kapan, pertanyaan saya, Nandar?
Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Muhammad dinikahkan oleh Allah? Dalam zamannya saja sudah beda. Pertanyaan saya, sejak kapan Bunda Maria menikah dengan Nabi Muhammad? Hah? Kau jawab, ini Ibnu Katsir. Jawab pertanyaan saya. Dijual bebas dia Gramedia. Jawab. Baik. Ya, ini ahli Katolik saya, ahli Protestan. Jangan nangis kau, jangan panik. Joseph aja babak belur hadapi saya, apalagi RK. Teman-teman, dia pamer kitab yang barusan dibaca. RK di situ mensucikan karena Bunda Maria ini atau Maryam ini dituduh berzina. Jadi Allah mensucikan bahwa Maryam ini bukanlah wanita pezina. Contoh di dalam hal peribahasa kita, di dalam hal tata bahasa kita, jangan sentuh aku masih perawan, aku masih suci. Jangan kau nodai kesucianku. Jadi kata suci di situ bukan bermaksud perempuan yang tanpa dosa, bukan, tetapi wanita yang dituduh berzina oleh orang Yahudi, tetapi Allah sucikan bahwa dia itu tidak berzina. Maryam alaihissalam melahirkan seorang Yesus itu karena rahmat, karena tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tidak akan membahas itu. Yang saya bahas di sini adalah tentang jaminan keselamatan. Kamu tadi berbicara tentang peperangan ya, tentang pedang, tentang pembantaian. Protestan 30 juta jiwa melayang itu di tangan Katolik loh. Kamu jangan lupakan sejarah. Nah, saya tidak akan berbicara tentang sejarah, saya tidak akan berbicara tentang Bunda Maria, tentang kata suci, tetapi yang saya bicarakan di sini adalah orang Katolik memberhalakan Bunda Maria. Saya di Kuningan, Jawa Barat ada Gua Maria. Orang Katolik dari Jakarta jauh-jauh ke Kuningan katanya mau minta hamil, berdoa kepada Bunda Maria. Di dalam Islam, innal hamdalillah, segala puji hanya milik bagi Allah. Di dalam agama Katolik, segala puji buat Bunda Maria. Kamu cari dalam hadis, nggak ada segala puji bagi Bunda Maria. Dalam Katolik, Anda baca doa Rosario. Bunda Allah, terpujilah Engkau, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini penyembahan terhadap Bunda Maria, ya, Santa Maria. Nah, saya tidak akan berbicara terlalu dalam tentang penyembahan Bunda Maria. Yang saya akan tekankan di sini adalah di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Contoh RK, ini saya kasih tahu kamu. Matius 5 nomor 20. Kamu lain ditanya, lain dijawab RK. Perhatikan ini. Yesus sendiri mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Jadi menurut Yesus, yang masuk surga itu yang beragama lebih benar dari agama orang Yahudi. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Agama Islam. Nih, ini saya tunjukkan data dari Yesus ya, Lukas 6:40 dalam bahasa Ibrani. Nih, ini dalam bahasa Ibraninya ya. Saya itu paham Ibrani di sini. Talmid, seorang murid, einenu, tidak akan pernah gadol, besar, min hamoreh. Seorang murid ini tidak akan lebih besar dari gurunya. Tetapi apa? Abal, akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam yang masuk Islam, limudo yihyeh kemorehu, maka akan sama dengan gurunya. Tuh, Yesus sendiri mengatakan yang masuk Islam itulah yang akan selamat. Kalau Kristen itu buatan si pendusta Paulus. Paulus pendusta, Roma 3 nomor 7. Paulus penipu di dalam 2 Korintus 12 ayat 16. Jangan nangis RK, kamu salah lawan kalau debat dengan saya. Nih, apa juga kata si Paulus? Si Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 5 nomor ke-21, apa kata si Paulus? Perhatikan ini. Tentang keinginan daging. Perhatikan RK ya, jangan terguncang kau. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Menurut si Paulus, orang Kristen yang melakukan keinginan daging tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, orang Kristen yang tidak masuk Islam tidak akan masuk surga. Nah, pertanyaan saya, kamu tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya.
Yang mengajarkan tentang konsep penebusan dosa ini siapa? Di ayat mana Yesus mengajarkan tentang konsep penebusan dosa? Kalau Yesus mengajarkan tentang konsep penebusan dosa, dosa apa yang ditebus? Dosa awal atau dosa yang berjalan? Kalau dosa yang berjalan yang ditebus, bagaimana dengan Galatia 5 nomor 19 sampai 21? Bagaimana dengan Matius 5 nomor 20? Yesus sendiri ngomong loh, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, tidak akan masuk surga. Jeder kamu. Tidak ada jaminan di dalam Kristen. Yang ada jaminan di dalam Islam. Bertobatlah kamu RK penyembah Bunda Maria. Jeder kamu. Kapok kon kalah kon. Kalah debat kon. Lucu kok. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Lucu, yang lucu kau lah. Oke ya, jawab pertanyaan saya. Jangan lebar kemana-mana. Penyembah Bunda Maria. Lihat baik-baik Nandar ya, biar kau pintar. Saya akan lihat. Biar kau pintar. Nandar, kau membahas Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Dalam bahasa Yunaninya di situ bicara seperti apa? Ayat ini tidak pernah membicarakan, ya, bentuknya saja bentuk noun, nominatif. Di sini Matius 5 ayat 20 tidak pernah membicarakan tentang agama Islam. Secara kontekstual Matius 5 ayat 20 tidak merujuk pada Islam. Maaf, kami di Alkitab tidak mengenal yang namanya Islam. Jangan kasihan kasih nggak ada Nandar, nggak boleh ngemis di Alkitab. Itu kitab orang kafir. Jangan kau ngemis. Kasihan minta bagi dong. Itu agama Islam ada di Matius 5 ayat 20. Kasihan nggak ada, jangan ngemis. Tahu malu, kuah kosong. Ya, itu peran pertama. Buka gramatikalnya. Kemudian Nandar, ya, kau berbicara tentang mana lagi? Tentang Bunda Maria. Makanya saya bilang ajaran pandangan kau itu adalah ajaran pandangan heresi. Kau sinkritis Arab yang kau pakai. Maka saya bilang kau penyesat Nandar. Kau kuah kosong. Nih Nandar, lihatin Nandar, jangan tunduk malu Nandar. Nih, heresiak adalah sinkritis Arab Mekah tahun 350 sampai 450. Paham ini yang menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Allah selain Trinitas yang harus disembah. Ayat ini, maaf Nandar, saya kutip di dalam QS surah 55 ayat 73, ayat 75 dan 116 yang mengatakan Allah itu adalah Allah, Trinitas itu adalah Allah, Bunda Maria dan juga Yesus. Maaf Nandar, tuduhan dalam kitab kamu salah Nandar. Ketika kau mengatakan dalam Al-Quranmu mengatakan Tritunggal itu adalah Allah, Bunda Maria dan Yesus, salah. Allah yang Esa adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Allah, Bunda Maria dan juga Yesus. Gak ada tuduhan dalam surah 5 ayat yang ke-116. Coba kau buka, kau baca. Jadi Al-Quranmu menuduh kami yang salah. Tritunggal kami Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Allah, Bunda Maria dan Yesus. Kemudian kau harus memahami filsafat dalam gereja Katolik. Maka saya bilang kau kuah kosong. Filsafat dalam gereja Katolik itu berbicara tentang latria. Latria itu penyembahan hanya kepada Allah. Latria tidak pernah berbicara menyembah kepada Bunda Maria. Kalau berbicara kepada Bunda Maria dan juga Santo dan Santa itu namanya dulia, penghormatan. Maka dari itu Nandar, dalam tata perayaan Ekaristi Nandar, bercaranya gini, oleh karena itu ya Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga. Kalau ajaran koliridianisme, sinkritis Arab, maaf, sinkritis Arab mengatakan oleh karena itu ya Bunda Maria, itu ajaran bidah Arab Saudi. Itu Nandar. Poin berikutnya, kau mengatakan tentang Rosario. Rosario ini berhubungan dengan Santo Dominik. Santo Dominik mengatakan pada saat itu, jangan bilang ini tasbih, ini Rosario. Berbicara tentang kemuliaan kepada Allah Tritunggal, bukan kemuliaan. Terpujilah engkau di antara banyaknya wanita dan terpujilah dua tubuhmu Yesus. Artinya berhubungan dengan yang saya bacakan tadi dalam Ibnu Katsir mengatakan Maria adalah Bunda Allah segala alam. Maria adalah perawan tersuci. Mengapa dia disebut sebagai Bunda segala bangsa? Karena Allah menjanjikan keselamatan dari keturunan Maria, dari keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Makanya dia tersuci untuk seluruh alam menurut Ibnu Katsir. Jawab pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa istrinya di surga adalah Maria? Maria yang mana nih? Maria yang mana nih? Sampai di sini mengatakan apa? Para ulama mengatakan memperkuat pendapat mereka dengan firman Allah yang janda dan yang perawan. Lalu sebelum Khadijah dijemput ajalnya dikatakan sebagai apa? Ya, mengatakan dia dinikahi oleh Allah, dinikahkan oleh Allah. 3 perempuan dinikahkan. Tolong jawab pertanyaan saya Nandar. Ya, dan berbicara tentang Rosario Nandar, ini bukan penyembahan kepada Maria. Kau salah besar. Nih, di sini Nandar, ini berbicara tentang kemuliaan. Makanya saya bilang kau kuah kosong, sok tahu soal Katolik kau kuah kosong. Ini kemuliaan.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik ini, yang ini nih, lihat nih. Ampunilah segala dosaku, lindungilah kami dari segala api neraka. Hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang memerlukan kasih sayangmu. Nandar, jawab pertanyaan saya dengan TS 5 tadi. Kau kuah kosong. RK sampai mau nangis. Nih gua ajarin caranya berdebat RK. Joseph aja sampai babak belur, gak berani lagi debat sama saya. Nih, saya sebetulnya tidak mau membahas tentang Bunda Maria, cuma RK tidak bisa menjawab pertanyaan saya, makanya lari ke Bunda Maria. Protestan menjadi agama tersendiri dari Katolik, karena Katolik menurut Protestan penyembah Bunda Maria. Coba di mana buktikan Nandar Bunda Maria disembah oleh orang Katolik? Anda lihat ini novena 3 Samaria. Bunda Maria perawan yang berkuasa. Mana ada orang Protestan yang mengatakan Bunda Maria adalah perawan yang berkuasa? Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Bagimu tidak ada yang mustahil, ini hanya bagi Tuhan. Ternyata terbukti di dalam novena 3 Samaria, orang Katolik mengatakan Bunda Maria ini berkuasa atas segala sesuatu sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Karena nih gua contohkan lagi ya. Nah ini saya buktikan ya teman-teman. Ini dari website Kristen Katolik ya. Nih tuh doa Katolik. Nah kan ada patungnya nih. Ini pun dilarang di dalam Keluaran 20 nomor keempat. Ini sumber Katolik resmi ya. Sekarang saya buktikan ini orang Katolik menyembah Bunda Maria. Nih saya buktikan ya RK ya. Saya buktikan kepada Anda. Nah, Salam Maria 10 kali. Doakanlah kami yang berdosa ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati mendoakan yang masih hidup? Kenapa orang yang mati sudah dia minta didoakan? Tuh, terpujilah Bunda Maria. Ini dalam doa Salam Maria loh. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Di dalam Islam RK, yang namanya terpuji, innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Innallaha sayyun qadir, yang maha berkuasa itu Allah. Dalam ajaran Katolik yang berkuasa itu adalah Bunda Maria. Makanya ada agama Kristen Protestan, karena Kristen Protestan mengklaim Katolik ini menyembah Bunda Maria, berdoa kepada orang mati. Sedangkan Katolik mengatakan Bunda Maria ada di sorga. Di mana datanya? Ini iman buta RK. Oke, itu hanya selingan saja. Ini saya kasih tahu. Saya tidak mengatakan di dalam Matius 5:20 bahwa ada kata Islam di situ. Kamu kan Katolik, masa kamu nggak baca Matius 5 nomor 20? Apa kata Yesus? Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Saya berbicara Matius 5:20 ini berbicara jaminan keselamatan dalam Kristen ini tidak pasti, karena harus beragama yang lebih benar dari agama Yahudi. Nah, kita bertanya-tanya, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Di dalam Lukas 6:40 Yesus mengatakan ya, kolmi siapapun sehuslam yang masuk Islam limudo yeh kemorehu, jangan garuk-garuk kepala. Kau menghindar berapa kali debat dengan saya, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Si Joseph aja sampai nangis mewek, gak berani lagi debat dengan saya. Kemudian kalau kamu tidak percaya Yesus, minimal percaya Paulus lah, karena dialah yang paling banyak mengarang kitab di dalam Perjanjian Baru. 14 kitab yang dikarang oleh si Paulus. Si Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 19 sampai 21, orang Kristen tidak akan masuk surga kalau tidak mengikuti keinginan roh. Kamu hafal nggak buah roh 9? Saya hafal: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kata si Paulus, kalau orang Kristen tidak memiliki buah roh, tidak akan masuk surga. Kamu nggak tanggapi. Yang lebih patah lagi, kamu nggak menanggapi dosa apa yang ditebus oleh Yesus, dosa asal atau dosa yang berkelanjutan. Satu. Yang kedua, di mana Yesus mengajarkan tentang konsep penebusan dosa. Pasal berapa, ayat berapa, di mana ucapan Yesus secara langsung? Nggak jawab.
Bahkan kamu bertanya sesuatu yang tidak ada urgensinya. Kalau Nabi Muhammad menikahi Bunda Maria, ya pen-pen saja. Kenapa? Laki-laki dan perempuan. Yang salah kamu menikah dengan si ini Ferguson misalnya. Itu salah karena kamu laki-laki dan laki-laki. Ada yang salah kenapa? Di sorga nanti memang Bunda Maria akan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Terus kesalahannya di mana? Jeder. Apa kon? Kalah lagi kon debat dengan saya. Jawab pertanyaan saya. Najis Nandar, najis Bunda. Aduh, gak terima lo ya, data lo ya. Najis. Ya, jawab pertanyaan saya. Jangan ngalor ngidul kau. Tidak ada orang Kristen di muka bumi viralkan yang sanggup mengalahkan saya debat. Tentang jaminan keselamatan aja nggak ada dalam Kristen. Jangan panas Nandar. Waktunya belum dimulai. Kalau kamu mau lanjut, mulai dong. Tidak ada pendebat Kristen yang berani open camp yang sanggup mengalahkan saya. Saya tunggu siapa. RK aja, lihat tuh mukanya. Ini muka tenang, RK panik. Ya, sangat. Nandar, ya, maafin Nandar. Saya harus bilang kamu ini belajar Alkitab bukan semakin pintar, belajar Alkitab semakin dungu. Serius, Nandar. Maaf, saya harus bilang seperti itu, Nandar. Nah, Nandar, kau bilang Bunda Maria itu, orang Kristen itu walaupun mati dia hidup, Nandar. Saya kasih kuliah kau, Nandar. Mengapa orang Katolik memohon dukungan doa-doa kepada orang kudus yang sudah meninggal di dunia? 1 Timotius 2:1, Rasul Paulus mengajarkan menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kepada orang. Jadi untuk melakukan doa syafaat pengantar saja, bukan hanya Kristus tapi orang kudus. Nih, Nandar. Ya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi orang yang percaya Yesus tidak mati melainkan hidup. Poin berikutnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh apa? Hidup. Jadi para rasul itu hidup, semua orang yang mati itu hidup kalau percaya Yesus. Bahkan Musa saja hidup walaupun jasmaninya mati. Tapi rohnya hidup. Rohnya hidup. Ya, rohnya hidup. Alkitab mengatakan rohnya hidup. Bahkan Musa sudah bertemu dengan Yesus. Bahkan Petrus bilang apa? Aku akan mendirikan tenda, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk engkau. Musa hidup, Musa berbicara dengan Yesus. Sejak kapan Musa mati? Musa percaya Yesus, makanya dia hidup. Kemudian, Nandar, poin berikutnya, Nandar. Banyak ayat saya kasih kuliah kau. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, Nandar. Jadi orang Kristen, orang Katolik berdoa ya kepada kita bersama Bunda Maria, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa karena mereka itu tidak mati melainkan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat yang ke-58. Itu ajarannya, Nandar. Jadi jangan kau framing, Nandar ya. Jadi ketika kau bilang orang Kristen menyembah Maria, Nandar, cuma itu ilmumu, cuma secetek ilmumu tentang Katolik. Salam Maria. Salam dari malaikat Gabriel, penuh rahmat. Penyampaian dari malaikat Gabriel itu penuh rahmat. Tuhan sertamu. Artinya di dalam kandungan itu per Mariam et Jesum, melalui Maria. Di dalam kandungannya itu dia disebut sebagai bunda segala bangsa karena dalam Kejadian 3 ayat 15, bangsa-bangsa akan diselamatkan menurut keturunan perempuan. Makanya dia disebut bunda segala bangsa. Kemudian Nandar, Tuhan sertamu, ada Mesias. Malaikat mengatakan dalam kandungannya itu adalah Yesua Hamaksia. Terpujilah engkau di antara banyaknya wanita, dan dari banyaknya wanita bahkan Ibnu Katsir mengatakan Maria adalah perawan tersuci seluruh alam. Yes, saya pegang bukunya. Kau jawab pertanyaan saya, jangan kemana-mana ya. Tuduhan Al-Quran kepada orang Kristen, tuduhan Al-Quran kepada orang Kristen yang mengatakan Tritunggal itu dalam surah 5 ayat yang ke-116 bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. Maaf, tuduhan kitabmu saja salah. Tritunggal kami adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami tidak menyembah kepada Maria, tapi kami menyembah kepada latria kami kepada Allah. Kepada Maria dan orang kudus itu berbicara tentang dulia, penghormatan. Jadi jangan lagi kau ngomong bilang kami menyembah Bunda Maria. Salam Maria itu berisikan tentang salam surgawi, salam ilahi. Jadi bukan berarti kami berdoa memohon kepada Bunda Maria dengan mengucapkan salam Maria, bukan. Itu adalah salam ilahi yang terdapat dalam Alkitab. Salam dari malaikat Gabriel. Jadi jangan kau omong habis ini bilang kami menyembah Maria, karena tuduhanmu saja salah. Kau kuah kosong, Nandar. Kemudian berdoa kepada orang mati. Maaf, kau kuah kosong juga, Nandar. Kami berdoa kepada orang yang hidup dari masa ke masa. Sesuai dengan Yohanes pasal 6 mengatakan apa? Jikalau kau percaya dia adalah roti kehidupan, kau akan hidup untuk selama-lamanya. Musa bahkan berbicara dengan Yesus.
Bahkan Petrus bilang, saya mendirikan 3 tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Kau kuah kosong. Musa berbicara dengan Yesus. Kapan Musa mati? Enggak, hidup. Jasmaninya saja mati. Nandar, kau jawab pertanyaan saya. 2 pertanyaan saya kau tidak jawab, Nandar. Surah 5. Tritunggal itu adalah Allah, Bunda Maria, dan juga Yesus. Tolong jawab, apakah benar tuduhannya? Itu adalah ajaran maaf. Saya bicara tentang sinkritis Arab. Kemudian, dia sudah mengakui bahwa Maria itu... Habis kalah waktunya. Kalah PK dia. Ya, nggak apa-apa, aku kalah PK. Ini akunku yang keempat ini. 3-nya kebenet ya. Bentar, terima kasih ya. Udah ketahuan ajaranmu bahwa Nabi Muhammad... Udah. Ayo, dimulai lagi. Jangan tantrum. Gua kosong kau, Nandar. Iya. RK, tidak pernah ada pertanyaan yang saya tanyakan dan kamu jawab. Kamu lari kemana-mana, lari ke Tritunggal. Kita tidak membahas tentang ketuhanan. Saya hanya ingin tahu. Ingat ya, tidak ada orang Kristen yang mampu mengalahkan saya debat. Saya tantang Kristen yang paling hebat di muka bumi debat dengan saya open camp. Joseph saja mewek. Ya terkacrit-kacrit nih. Coba tunjuk doa Kristen Protestan mana yang berdoanya meminta kepada Bunda Maria. Jadi memang Kristen Katolik ini menyembah Bunda Maria. Coba RK perhatikan ya. Sekarang saya minta kamu buktikan data. Ini data Katolik loh. Ini doa novena loh. Bunda Maria perawan yang berkuasa. Di ajaran Islam dan ajaran Protestan tidak pernah ada Bunda Maria dibilang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Coba bayangkan ini. Sesuatu yang tidak mungkin ini hanya untuk Tuhan. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu, dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Dalam Islam tidak pernah ada ya Nabi Muhammad tolonglah kami. Enggak ada. Kami di dalam Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam ajaran agama Katolik, ya Bunda Maria, tolonglah kesulitan kami ini. Doa novena ini loh. Doa novena ini di seluruh Katolik di muka bumi, doa novenanya sama. 1. Kemudian coba bayangkan ini. Saya ini tahu Katolik, tahu Protestan. Nih, Salam Maria. Kamu akui enggak kalau berdoa seperti ini? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Di sini memuji Maria, memuji Yesus. Santa Maria, Bunda Allah tuh disebutkan sebagai Bunda Yesus, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kamu mengatakan Bunda Maria hidup. Tanya orang Protestan, bener nggak Bunda Maria hidup? Kalau kamu mengutip data Bible, tanya dulu Protestan. Protestan mengakui nggak Bunda Maria ada di sorga? Menurut gereja Protestan, yang berada di sorga itu adalah Yesus. Maka naiklah dia ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menurut data Protestan. Data Katoliknya mana? Om Willy, habiskan dia Om Willy. Aduh Om Willy, jangan setengah-setengah Om Willy. Si RK sudah mau nangis. Nah, kembali ke tema. Jangan begini-begini, jangan nyerah. Ini waktu saya. Kenapa kamu? Yang saya tanya, bagaimana konsep keselamatan dalam Kristen? Matius 5 nomor 20, tidak ada jaminan keselamatan. Yesus menjamin sorga orang yang masuk Islam. Kamu tidak bantah. Galatia 5 nomor ke 19 sampai 21, yang masuk Islam itulah yang masuk sorga, karena orang Islam sajalah yang mengikuti 9 buah roh: kasih, sukacita, damai, kesejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jangan gelisah RK. Hai yang letih lesu, datanglah kemari, akan kuberikan kelegaan dan kelepasan kepadamu. Tidak ada pendebat Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Di mana Kristen menjamin tentang keselamatan? Ya, coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan tentang penebusan dosa. Injil apa, pasal berapa, ayat berapa Yesus memberikan dalil tentang konsep penebusan dosa. Lalu dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Dosa awal atau dosa berjalan? Kalau kamu bertanya tentang keselamatan dalam Islam, keselamatan dalam Islam itu bukan insya Allah, pasti. Rasulullah yang bilang,
Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, pasti masuk surga. Kemudian kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku pasti masuk surga. Yesus, siapa di antara kalian yang tidak lebih baik agamanya dari Yahudi tidak akan masuk surga? Yesus ngomong, kamu bantah. Paulus ngomong, pendusta dari Tarsus. Galatia 5 nomor 19 sampai 21. Kalau kalian mengikuti keinginan daging, apa kata Paulus? Tidak akan masuk surga. Jeder kamu. Om Willy, kalahkan dia PK. Saya sudah menang debat. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, Om Willy. Kapok kon. Kamu cari orang Kristen yang bisa mengalahkan saya. Babak belur semua lawan saya. Ya, penyembah Bunda Maria, jawab. Bacot Nandar, bacotnya jangan kegedean Nandar. Ya, bacotnya itu jangan kegedean. Ya, kalau bodoh jangan terlalu bodoh Nandar. Ya, bodoh itu jangan ngotot. Bodoh itu belajar bukan ngotot. Ya, sok tahu soal Alkitab tapi saya bilang bodoh. Ya, sok tahu soal Katolik tapi bodoh sebenarnya. Bodoh sebenarnya. Maaf Nandar ya, saya harus ngomong seperti itu. Saya bilang kau kosong. Nandar, kau tadi bilang maaf, kau bilang Yesus ada di surga, Yesus berkuasa, Yesus di surga. Nandar, kau sudah murtad kah? Teman-teman, Nandar bilang Yesus di surga. Berarti kami ini umatnya Yesus ini di surga Nandar. Karena Yesus Tuhan kami saja di surga seperti katamu tadi. Nandar, kami sudah masuk surga Nandar. Kau sendiri sudah ngomong tadi Yesus di surga Nandar. Dia bilang Yesus di surga, berarti kami umatnya sudah pasti di surga karena kami mengikut Yesus. Tanamkan Yesus di surga. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Lah kenapa kau bilang Nabi Muhammad di surga? Kenapa harus Yesus? Kau bilang lagi anak manusia berkuasa kan? Nandar, good job. Sudah masuk satu tahap Nandar. Paling kurang kau Unitarian dulu tidak apa-apa, sedikit lagi ya. Kemudian Nandar, poin berikutnya Nandar ya. Kau bilang aduh, perundungan lagi, saya kena ban teman-teman. 3 detik. Aduh. Oke, aman-aman. Nandar bilang, tap layarnya teman-teman. Nandar bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban. Nandar, kau bukan Mesias Nandar. Yang omong begitu Yesus. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan meringankan bebanmu. Itu perkataan Yesus. Bukan kau Nandar. Nandar ini semakin baca Alkitab semakin tolol nih. Ya, karena memang apa? Dikuasai oleh daging, bukan dikuasai oleh roh. Poinnya itu ya. Kemudian Nandar, dalam Al-Quran mengajarkan tentang penebusan juga Nandar ya. Ini Nandar ya, kau lihat baik-baik dalam saya tahu jawabannya, dalam surah Al-Araf ayat yang ke-26. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan tentang penebusan. Saya ingin kamu memaknai secara dalam ini Nandar. Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami Allah telah menurunkan kepadamu, katanya wahid, kok ini gunakan jamak, telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu ya, dan bulu-bulu sebagian bahan pakaian untuk menghiasi diri. Akan tetapi pakaian takwa, oke saya garis bawahi, saya gedein, akan tetapi pakaian takwa. Pertanyaan saya Nandar, pakaian takwa ini apa Nandar? Itulah yang paling apa? Itulah yang paling baik. Pertanyaan saya Nandar, secara dalam Nandar, secara jasmani dan secara rohani, apa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengetahui mereka itu tamutun mati, dan di situ berbicara tentang pakaian takwa. Apa pakaian takwa yang dimaksudkan di situ Nandar? Saya ingin kau menjelaskan secara mendalam, secara kajian yang mendalam, apa arti dari pakaian takwa. Kalau Nandar tidak bisa menjelaskan, biarkan buku inilah yang menjelaskan. Pakaian tak, jadi tidak ada edit ya, bukan PDF ini. Ini bukan PDF. Jadi biarkan buku ini yang menjelaskan pakaian takwa. Nandar, 3 pertanyaan saya yang ketiganya. Apa maksud pakaian takwa yang dikenakan oleh Adam dan Hawa pada saat itu? Agar mereka berkenan di hadapan Allah, agar mereka berkenan, agar mereka dikatakan sebagai manusia yang bertakwa dan luput daripada belenggu dosa. Apa arti dari pakaian takwa di situ? Tolong jawab pertanyaan saya. Jangan kau kabur-kabur, jangan kau lari-lari. Teman-teman, jangan sampai kita kalah dengan kaum-kaum seperti ini, teman-teman ya. Kaum-kaum musyrikun seperti ini. Jangan kita kalah PK. Nanti ngomongnya gede. Ya, jangan kita kalah teman-teman, PK-nya teman-teman. Nandar,
Saya akan menjelaskan tentang pakaian takwa, Nandar. Tapi saya minta, Nandar, makasih mau lihat Inang. Nandar, saya akan jelaskan, tapi saya minta kau penjelasan duluan tentang takwa itu seperti apa. Nanti ku bongkar pelan-pelan di sini, ya. Tapi ku minta dulu, awas, jangan sampai kau masuk dalam jebakan Batman dari saya. Jawab. Ya, setiap orang Kristen debat dengan saya pasti ngalor ngidur. Bahkan ada yang typing, Nandar mengakui Yesus di sorga. Aku ngomong apa saja dia nggak dengerin. Kata saya, yang ada di sorga menurut Protestan itu hanya Yesus. Menurut Protestan. Menurut Katolik, Maria itu di sorga. Dalilnya mana? Kalau dalil Yesus di sorga, orang Protestan menggunakan Bible. Ada memang di dalam Bible. Itu kan keyakinan orang Protestan. Nah, kalau Anda mengatakan setiap orang yang hidup berada di sorga, di mana dalil Katolik bahwa Bunda Maria di sorga? Di mana di ayat Bible-nya? Kalau Anda memang mengatakan setiap yang hidup orang Kristen masuk sorga, kenapa orang Protestan tidak berdoa dengan cara orang Katolik? Orang Katolik jelas meminta doa kepada Bunda Maria loh. Saya tunjukkan lagi, mau saya tunjukkan. Nih, ini coba perhatikan RK. Sekarang saya minta orang Protestan jujur, di mana orang Protestan berdoa semacam ini. Doakanlah kami yang berdosa ini. Tuh, katanya ada penebusan dosa. Kenapa masih minta didoakan? Doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Makanya Bunda Maria disembah oleh orang Katolik. Ini menurut data loh ya. Lihat nih. Katanya ini sebetulnya Salam Maria 10 kali ini membatalkan tentang konsep penebusan dosa. Karena masih minta didoakan dosanya agar diampuni. Ini doa rosario ya. Nih saya tunjukkan sekarang doa novena. Doa novena apalagi RK? Kamu nggak tahu doa novena? Aduh, RK. Nih doa novena tadi ya. Doa novena. Nih coba RK. Ajaran Protestan mana yang mengatakan sebagaimana orang Katolik? Bunda Maria perawan yang berkuasa. Yang berkuasa ini hanya Tuhan. Kenapa Bunda Maria kok berkuasa? Bagimu tidak ada sesuatu yang mungkin. Tuh. Karena kuasa. Waduh, ternyata orang Katolik menyembah Bunda Maria. Makanya dulu ketika teman saya Protestan suka menghujat Katolik. Teman saya gereja Advent. Wah, Katolik itu penyembah Bunda Maria. Ini data ini saya tahu dari Advent loh, dari gereja Gemahap, gereja Masih Advent hari ke-7. Yang bilang Bunda Maria disembah Katolik itu gereja Advent. Ini teman saya yang Advent maksudnya. Saya tidak membahas tentang hal yang lain. Kamu cari orang Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya open camp. Joseph aja baru sekali, dia udah mencret, udah nggak berani lagi debat. Kamu saja sudah mangkir sampai 4 atau 10 kali, baru kali ini kamu berani lagi hadapi saya. Mel Atok cuma sekali. Saya tantang debat dunia nyata orang Kristen yang paling hebat di muka bumi. Bahas tentang jaminan keselamatan. Yang saya tanya, di mana Yesus menjamin penebusan dosa di dalam Injil? Satu. Kalau Yesus menjamin, kenapa orang Katolik pasti berdoa supaya dosanya diampuni? Katanya dosanya sudah ditebus. Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Dosa awal atau dosa akhir? Om Billy, kalahkan dia Om Billy, spender. Aduh Om Billy, kalahkan dia Om Billy. Tuh, jangan nangis RK nih, muka saya ini muka ganteng kayak Ariel Noah. Tuh lihat kan? Mukamu, coba lihat, bandingkan muka saya dengan muka RK. Secara psikologis muka saya jelas menang karena kebenaran. Nah, kamu baru ceria kalau ada yang spender yang ngasih. Kalau saya ceria mau yang ada yang ngasih ataupun tidak, karena yang saya sampaikan kebenaran. Jawab pertanyaan saya, di mana Yesus ngajarin penebusan dosa? Kalau Yesus mengajarkan penebusan dosa, kenapa kamu masih minta diampuni dosanya? Justru kata Yesus, kamu masuk neraka ya kak. Kata Yesus ya, bukan kata saya. Saya tunjukkan data Alkitabnya. Kenapa kamu tadi di-report? Ini, coba. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala? Aku berdebat dengan kamu, tidak ada sepatah kata pun menghujat kamu loh. Tadi kamu katakan apa saya? Jahil. Kata Yesus, kalau kamu bilang saya jahil, kamu masuk neraka. Ini kata Yesus, jeder kamu. Nggak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Tobat RK, jaminan keselamatan hanya dalam Islam. Ya. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Kristen gak ada kepastian, jeder kamu.
Habis itu kau close statement ya. Soalnya itu aja. RK udah Serius, kapok. saya bosan Nandar, serius. Ah, Soalnya bosan. ilmu cuma segitu aja. Saya Jawab. Kalau memang ilmu saya segini aja, Saya jawab jawab. dong. Saya jawab, kamu close statement, saya close statement ya. Makanya kau kapok debat dengan saya. RK, cari debater Kristen yang sanggup berdebat dengan saya, open cam. Kabur Nandar. semua lawan saya. Saya pikir Nandar ini ada perkembangan ya. Tahu-taunya Nandar ini tidak ada perkembangan sama sekali dalam diskusi. Semakin bodoh, maaf Nandar. Ya. Kamu semakin kemana-mana diskusinya. Ya. Maaf Nandar, serius saya harus ngomong. Saya pikir kamu ada perkembangan Nandar. Tapi memang kamu ngawur semua gitu kan. Ya, itu aja gitu. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya dalam surat Al-A'raf tentang pakaian takwah, tapi kamu putar-putar. Nandar, kamu waras atau kalau mabuk ciu Nandar? Tolong dong Nandar, di-upgrade pengetahuannya Nandar ya. Di-upgrade pengetahuannya. Kemudian Nandar ya, maaf Nandar. Kalau kamu tidak mampu jawab, saya akan jawab Nandar. Pakaian takwah yang dimaksudkan Ibnu Katsir Nandar. Ini Nandar. Ibnu Katsir bilang apa? Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk pakaian ya, untuk pertama kali adalah berasal dari apa? Domba. Nah, kita lihat Nandar, apa yang dimaksudkan dengan domba di sini Nandar? Dalam domba di sini yang dimaksudkan domba secara rohania adalah pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nandar, selaras dengan perkataan surat Al-A'raf tentang pakaian takwah, dan juga Ibnu Katsir mengatakan bahwa pakaian takwah itu pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa adalah domba. Dan secara jasmani, secara hakikatnya domba itu adalah Yesus Kristus. Jangan melihat secara literal, tapi lihat secara alegorikal. Jangan memahami secara literal, tapi alegorikal. Saya pikir kalian memahami itu. Kalau tidak paham, saya bilang kalian bodoh tetap bodoh. Ya, maaf. Kemudian Nandar ya, maaf saya harus keras ya. Kau bilang berbicara tentang Bunda Maria. Nandar, Maria masuk surga enggak? Yes, Maria masuk surga karena Maria mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nyanyian dalam nyanyian pujian Maria dalam kitab Lukas, Maria berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Maria pun dalam sebuah tekanan yang mendalam pada saat itu, dia pilih dan dia mengandung. Dia mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian Nandar, maaf lagi. Ya, mengapa doakanlah kami? Berdoa bersama orang-orang kudus, para rasul dan orang-orang kudus dari hidup dari masa ke masa. Mujizat pertama kali Yesus Kristus itu di dalam pesta perkawinan di Kana. Dan pada saat itu anggur habis dan Bunda Maria meminta kepada Yesus. Dia bilang, anggur kita sudah habis. Yesus bilang, saatnya belum tiba, Ibu. Tetapi sudah tiba. Yesus mengubah air menjadi anggur melalui permintaan permohonan siapa? Bunda Maria. Maria disebut sebagai perawan tersuci seluruh alam seperti kata ini karena Maria adalah bunda segala bangsa, karena yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah keturunan perempuan, Ha'alma dalam bahasa Ibraninya. Perawan tersuci, gadis tersuci. Ya, Ha'alma dalam bahasa Ibrani, menurut keturunan Yakub. Jadi berbicara tentang Miriam, Ha'alma perawan tersuci sudah ada dalam perjanjian lama karena dia adalah bunda segala bangsa yang dipilih oleh Allah. Makanya dikatakan per Mariam et Jesum. Bigo. Nandar, tolong kau jawab pertanyaan saya Nandar. Surat Al-A'raf itu apa maksudmu Nandar? Tentang pakaian takwah. Kalau kita buka dalam surat Al-A'raf ayat yang kedua 30, 31 Nandar, ya. Itu mengatakan janganlah kau pakai pakaian yang mewah-mewah, tetapi pakailah pakaian yang takwah. Coba kau baca dari ayat 25 sampai 31. Kau saja tidak bisa menjelaskan pertanyaan saya. Bagaimana kita mau melanjutkan? Hanya mau kau bertanya dan saya menjawab pertanyaan kamu. Tidak fair itu Nandar. Kita akhiri di sini, silakan kau close statement, saya close statement. Sekian dari saya Nandar, 53 detiknya buat kau. Astagfirullah RK, lain ditanya, lain dijawab. Bosan Nandar. Loh, katanya 40 detik buat aku. Ya udah, ini aku ngomong, dengarkan. Bosan RK, sebentar ya. Bosan enggak? Serius. Kalau memang Bunda Maria tuh kan katanya buat aku, tadi itu gimana sih? Nanti kau close statement. Itu aja ilmumu Nandar. Loh, udah tak sanggup. Ya udah, aku tunggu aja waktu pula. Aku dikasih waktu, aku ngomong, kamunya ikut ngomong, gimana? Soalnya itu aja Nandar ilmumu. Saya udah malas. Kamu cuma muter-muter, gak berani tanya. Bahkan Nabi Muhammad menikahi itu Bunda Maria dan juga waktu saya mulai. Itu aja Nandar ilmu. Muter-muter aja di sini. RK nih, kalah debat RK. Iya, saya kalah debat, terserah kau, saya kalah debat. Iya. Bolak-balik terus, saya bosan. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Terima kasih
tidak ada satu pertanyaan saya yang dijawab oleh RK tentang penebusan dosa, tentang jaminan keselamatan. Dia lari ke Bunda Maria menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya emang iya, nanti di sorga Bunda Maria itu istrinya Rasulullah. Satu. Tapi yang kita bahas ini adalah konsep keselamatan. Yang orang Kristen mengaku, wah kita ini dijamin. Di mana ayatnya Kristen dijamin masuk sorga? Anda, banyak orang yang mualaf gara-gara saya Bang Juma loh, menyebut nama saya, menyebut Bang Juma. Tetapi tidak ada orang Muslim yang murtad gara-gara debat, gara-gara lihat Anda debat. Tapi orang Kristen yang masuk Islam karena lihat debat saya banyak loh, datanya banyak. Kenapa? Kalian ditanya apa, jawabannya ini Nabi Adam pakaian takwa adalah domba. Apa kaitannya dengan pertanyaan saya? Saya nggak tanya itu. Kamu baru dibelikan buku kayak gitu saja pamer, tapi pamermu itu tidak tepat, bukan pada waktu yang tepat. Saya punya Bible yang harganya puluhan juta saja, dibelikan orang nggak, dikasih orang nggak pamer saya, karena tidak ada korelasinya. Harusnya kamu menjelaskan tentang konsep keselamatan dalam Kristen. Ternyata setelah diulik, baik dalam doa novena, Salam Maria, Deposi Maria, tidak ada jaminan keselamatan. Kalau ada jaminan keselamatan, kenapa masih minta didoakan? Bunda Maria, doakan kami, ampuni dosa kami. Masa minta ampun kepada Bunda Maria? Kamu tahu nggak? Harus tahu sejarah berdirinya agama Protestan. Karena Protestan loh, kok Katolik kok minta kepada Bunda Maria ya? Saya tahu banget Katolik, saya tahu banget Protestan, saya tahu banget karismatik. Saya tantang nih debater Kristen yang paling hebat, debat open camp kayak gini. Kita akan lihat kok mana muka yang enjoy, mana muka yang pucat dan gelisah. Dari body language saja berbeda antara kamu dan aku. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Siapa? Bambang Nursena. Kalau berani saya jabanin nih, bahasa Ibraninya aja tidak lebih bagus dari bahasa Ibrani saya. Kalau Rita Wahyu baru dia andai, saya kalah jauh lah kalau Ibu Rita Wahyu. Bambang Nursena, mana kalau berani debat dengan saya? Dunia nyata, saya ini pengacara, debat terus kerjaannya. Ya, RK bertobat RK. Kalau jaminan keselamatan dalam Islam jelas. Innalladzina amanu wa amilus solihati, ya ulaika hum khairul bariyah jazaohum indar rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Quran surat Al-Bainah ayat ke-7 sampai selesai. Sekarang mana jaminan Kristen? Dalam hadis kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah, waman atau ani dahulal jannah, siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah pasti, bukan insya Allah. Waman atau ani insya Allah dahulal jannah, enggak, bunyinya enggak insya Allah. Waman atau ani, siapa yang taat kepadaku dahulal jannah, pasti masuk surga. Waman asoni, siapa yang menolak ajaranku, siapa yang menolak aku, pakod aba, mereka lah orang yang menolak masuk surga. RK, saya tantang debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya tentang jaminan keselamatan, pasti babak belur. Rasulullah pernah ditanya, aina Abu Bakar ya Rasulullah, aina Umar, aina Ali, aina Utsman. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Menjamin Yesus, kalau kamu tidak masuk Islam kata Yesus, kamu tidak akan masuk surga. Galatia 5 nomor 19 sampai 21. Apabila orang Kristen weak tidak akan masuk surga. Nah masalahnya saya belum bertanya lebih loh, kamu sudah nyerah duluan. Lihat mukamu pucat, makanya kamu selalu menolak debat dengan saya. Gak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Takabur lil mutakabir sodakoh, al kibru batoril haq wa gomtunas. Jeder kamu. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, baca Arab bisa, baca Quran bisa. Takabur lil mutakabir sodakoh, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Jeder. Aduh dia sampai garuk-garuk kepala dia. Oke, silakan. Oke. Nandar, kau bilang orang Kristen tidak ada keselamatan, Nandar. Maaf, ya, kamu salah besar. Fitnahanmu itu fitnahan bodoh. Ya, kenapa saya bilang fitnahan bodoh? Ya, tidak ada perkembangan. Kalau mau buat fitnah itu yang berkelas. Jangan fitnah kayak kuah kosong. Ya.
Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus Kristus juga mengatakan apa? Aku memberikan hidup yang kekal. Ya. Dan bahkan ada 2 orang yang disalibkan di atas kayu salib pada saat itu. Dan satunya menghujat, satunya bilang, Tuhan ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Yesus Kristus berkata, hari ini juga engkau berada bersamaku di dalam Firdaus. Kamu bisa lihat otoritasnya Yesus Kristus. Hari ini juga engkau berada bersamaku di dalam Firdaus. Bagaimana mungkin kau bilang orang Kristen tidak ada keselamatan? Sementara Yesus memberikan jaminan keselamatan. Bahkan kau sendiri bilang Yesus di surga. Iya betul, dia berkuasa di dunia dan akhirat. Dia terkemuka di dunia dan akhirat karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu berkuasa, ingatlah. Kemudian Nandar, bagaimana mungkin kau bilang Islam itu memberikan keselamatan? Dalam surah Maryam ayat yang ke-71, tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melewati sirat, neraka. Nandar, neraka itu tidak ada pintu exit, Nandar. Sekali kau masuk neraka, sekali kau di dalam, kau tidak bisa keluar lagi. Jadi kau lihat Nandar, kau memasuki, jangan kau gini-gini. Apa maksudnya gini-gini, Nandar? Gini-gini maksudnya apa? Nandar, lihat, kau masuk neraka, Nandar. Kau lihat kau masuk neraka, Nandar. Berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus masuk menjanjikan Firdaus kepada setiap orang yang percaya. Lah kau itu masuk neraka. Neraka itu nggak ada bioskop, seperti bioskop nggak ada pintu exit, nggak ada, Nandar. Sekali kau masuk, nah ini kau masuk melewati sirat neraka. Ingat Nandar ya, selesai debat nggak boleh ada tambah lama lagi, selesai. Saya malas bertingkah. Kemudian Nandar, kau selalu memframing tentang Bunda Maria, maaf Nandar, yang menyembah, ingat bahasa saya, tata bahasa saya. Latria kepada Bunda Maria itu adalah ajaran koleridianisme. Itu sinkritis Arab. Tetapi orang Katolik yang benar itu berbicara hyperdulia, dulia kepada Maria dan orang kudus, penghormatan. Bendera saja kau hormat, apalagi orang kudus yang hidup. Bendera saja kau hormat, apalagi orang kudus yang hidup dari masa ke masa. Kenapa kau tidak hormat? Kami tidak menyembah bendera, kami tidak menyembah Maria, karena itu berbicara latria dan dulia. Dari tadi saya berbicara, tapi filsafatnya Nandar ini ngaco, kuah kosong semua. Ya, filsafatnya Nandar ini kuah kosong, ngaco kemana-mana. Ya. Jadi Nandar, kau bilang kau memberikan jaminan. Kalau kamu diberikan oleh jaminan keselamatan oleh Rasulmu, ya syafaat kepada Rasulmu, Nandar, kau ingat, kau tahu nggak? Kau berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku jalan yang lurus. Kalau kau diberikan jalan yang lurus, kau tidak mungkin berdoa minta jalan yang lurus. Ingat, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan yang lain yang bisa membawa engkau ke dalam kebenaran. Tidak ada jalan. Kalau di luar dari Yesus Kristus sebagai kepala gereja, Kristus sebagai kepala gereja, ya. Gereja mempunyai otoritas. Ya. Ya, kau berbicara tentang body language, Nandar, bukan body language. Kau bahasa Indonesia pronunciation kamu aja kacau. Body language, bukan body language. Jadi Nandar, kau bicara saja salah, Nandar. Bahasa Inggrismu saja, pronunciasimu saja kacau. Gereja punya otoritas. Extra salus nullas ecclesiam, dan di dalam extra salus nullas ecclesiam itu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Eklesia, gereja. Nah, artinya kuriakon itu dalam bahasa Yunani, artinya kuriakon itu miliknya Allah. Miliknya Allah adalah orang percaya. Orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Bunda Maria masuk surga. Karena dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena Juru Selamatku. Kami meneladani para rasul dan santo-santa dulu. Mereka meneladani Kristus sebagai Juru Selamat. Itu. Bigo. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.